Dan berikut pidato politik Setia Novanto setelah resmi menjabat sebagai orang nomor 1 di Partai Golkar. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Cahyokumolo, selaku mewakili Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Usman Sabta selaku Wakil MPR. Saya terima kasih sekali Pak Usman. Beliau mestinya berangkat ke Korea, tapi karena betul-betul concernnya kepada Partai Golkar, masih tetap ada di sini. Yang terhormat Bapak Mahyudin selaku Wakil MPR yang saya hormati. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Yang terhormat Bapak Akbar Tanjung, beliau tadi minta izin karena harus berangkat ke Jakarta. Yang terhormat Bapak Agung Laksono, mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Yang terhormat para Ketua DPD Provinsi dan DPD Kabupaten Kota, khususnya DPD tingkat 1 Pak Sudikerto, pimpinan Ormas Hastakarya, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengikuti seluruh agenda Munaslup dengan baik, mulai dari awal sampai akhir pada sore ini. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada sahabat saya, Bapak Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan saya juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir di sini, DPD tingkat 1 dan tingkat 2. Dan tak lupa saya juga terima kasih kepada keluarga saya, khususnya istri saya. Ini saya perkenalkan, mohon berdiri. Saya perkenalkan karena supaya teman-teman DPD 1, DPD 2 kenal istri saya yang mana, supaya nggak keliru lagi. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih sekali yang bisa hadir untuk menutup secara resmi Munaslup Partai Golkar tahun 2016 ini. Kehadiran beliau menunjukkan adanya kerjasama antara Partai Golkar dengan pemerintahan Jokowi JK. Selanjutnya kita patut bersyukur karena penyelenggaraan Munaslup Partai Golkar mendapat perhatian publik dan pemberitaan yang luas di masyarakat, walaupun pada mulanya ditujukan untuk melakukan rekonsiliasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Munaslup terbukti menyuguhkan sebuah inovasi politik dalam suksesi kepimpinan di Partai Golkar. Seleksi kepimpinan yang dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan pertarungan gagasan dan pemikiran merupakan sumbangan yang sangat berarti dalam membangun tradisi baru berdemokrasi di Indonesia. Sekalipun kontestasi berjalan secara ketat dan dinamis, tetapi semua kandidat tetap menjunjung tinggi semangat persaudaraan dan kesetiakawanan sebagai keluarga besar Partai Golkar. Dalam konteks itulah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Partai Golkar.
ini bukan kemenangan saya secara pribadi maupun secara tim, melainkan kemenangan kita semua, kemenangan Partai Golkar. Kepada sahabat-sahabat saya, para calon ketua umum, saya menyampaikan penghargaan. Walaupun kita berkompetisi, tetapi tetap bersaudara. Mari kita saling bahu-membahu dan bekerja sama untuk memajukan dan membesarkan Partai Golkar. Menghadapi tantangan yang semakin berat di masa depan, tentu saya tidak bisa memimpin partai yang besar ini secara sendirian tanpa dukungan bantuan dari sahabat-sahabat semua. Dukungan sama juga saya harapkan dari seluruh keluarga besar Partai Golkar, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kini saatnya untuk menyatukan seluruh kekuatan serta membangun optimisme dan harapan kami demi kebangkitan, kejayaan, dan kemenangan Partai Golkar. Peserta Munaslup yang saya hormati, oleh karena masa bakti kepengurusan tinggal 3 tahun, maka kita perlu melakukan akselerasi atau percepatan-percepatan, baik dalam konsolidasi, keanggotaan. Atas dasar itulah saya akan mencanangkan program 100 hari sebagai program jangka pendek, yaitu yang pertama, saya akan memastikan rekonsiliasi berjalan dengan baik dan tepat waktu, mulai dari pusat sampai ke daerah. Program rekonsiliasi ini merupakan bagian dari konsolidasi total yang akan saya jalankan. Konsolidasi total ini mengharuskan totalitas pengabdian kepada Partai Golkar, sehingga memimpin Golkar tidak setengah-setengah, tidak bisa dirangkap dengan jabatan-jabatan lain. Karena itu pada saatnya saya akan mengundurkan diri sebagai ketua fraksi Partai Golkar. Dan alhamdulillah keluarga saya sudah mengikhlaskan dan mewakafkan diri saya untuk perjuangan Partai Golkar. Saya akan siap 24 jam, telepon saya akan nyalakan, silakan saja kalau mau telepon saya. Jadi kalau kemarin saya dilihat di TV di mana-mana, saya berdiri dengan ngantuk, itu tidak lain saya mencoba menerima seluruh telepon-telepon sampai jam 5 pagi, jam 7 pagi setelah tidur saya tetap bangun untuk menerima teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf kalau saya sampai tidur. Yang kedua, saya akan berkunjung ke daerah-daerah. Ini tadi sudah dapat nasihat dari Bapak Abu Sabaki selaku Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, yaitu akan menghadapi pilkada pada tahun 2017. Saya akan turun dengan full team, untuk melakukan persiapan-persiapan menghadapi pilkada di daerah tersebut. Kesempatan itu juga akan saya gunakan untuk melakukan safari Ramadan, karena momentumnya bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Jadi mohon kepada DPD tingkat 2 dan tingkat 1, saya akan mulai setelah kepengurusan ini, sebelum tanggal 15 ini selesai, saya akan keliling setiap hari ke tingkat 1 dan tingkat 2. Berkenaan dengan pilkada, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa saya menolak mahar politik atau politik mahar, karena hal inilah merupakan kendala untuk mendapatkan calon-calon terbaik yang akan diusung Partai Golkar. Kita tidak ingin membebani para calon, justru sebaliknya
kita akan mencanangkan dana bergulir untuk membantu calon-calon yang diusung Partai Golkar. Bahkan lebih daripada itu, saya juga akan memberikan bantuan konsultan pemenangan yang akan dipilih dari konsultan independen dan berpengalaman dalam memenangkan pilkada di daerah-daerah. Yang ketiga, Munaslup telah memutuskan posisi politik Partai Golkar untuk mendukung pemerintah dan bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, DPP Partai Golkar akan segera melakukan komunikasi politik secara intensif dan produktif dengan pemerintah, termasuk dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga perwakilan di DPR. Untuk itu, saya akan mengajak kepala-kepala daerah, pimpinan DPRD, dan ketua-ketua fraksi Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk menyusun politik legislasi dan politik anggaran Partai Golkar. Politik legislasi dan politik anggaran ini adalah merupakan instrumen yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menegaskan kembali komitmen Partai Golkar sebagai partai yang berorientasi pada pembangunan. Peserta Munaslup yang berbahagia, sebagai generasi pelanjut yang mendapat amanah menahkodai Partai Golkar, saya ingin menimba pengalaman dari senior-senior saya. Kepada Bapak Akbar Tanjung, saya ingin menimba pengalaman beliau yang telah berhasil menyelamatkan Partai Golkar di era reformasi. Dengan paradigma baru, beliau sukses mengantarkan Partai Golkar meraih kemenangan pada pemilu 2004. Kepada Bapak Yusuf Kalla, saya ingin berguru kepada beliau, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan negara secara cepat dan akurat. Kepada Bapak Abu Rizal Bakri yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin belajar dan menimba pengalaman beliau bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang punya visi jauh ke depan, serta pemimpin yang berjiwa negarawan. Kearifan Bapak serta tokoh-tokoh senior lainnya sangat kami perlukan untuk mengawal partai ini menuju haluan yang diharapkan. Demikianlah sambutan yang perlu saya sampaikan. Pada penutupan Munaslup ini, kami sampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, panitia pengarah, dan panitia pelaksana yang telah bekerja keras mensukseskan Munaslup ini. Kepada sahabat-sahabat pimpinan DPD Provinsi dan Kabupaten Kota yang akan kembali daerah, masing-masing sampaikan salam hangat saya kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar di daerah. Mari kita sosong masa depan dengan penuh harapan demi kebangkitan, kejayaan, dan kemenangan Partai Golkar. Mari kita pakaikan salam perjuangan Golkar. Kalau saya menyebut Golkar, pertama jawabannya adalah bangkit. Kalau saya menyebut Golkar, yang kedua jawabannya jaya. Kalau saya menyebut Golkar, yang ketiga jawabannya menang. Golkar, Golkar, Golkar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.